Nah, aku izin share screen dulu ya teman-teman ya. Apa? Mic saya nggak berfungsi pak. Tumben. Jevan, kemarin bisa. Oke, aku masuk ke materi ya. Nah, kita udah masuk di modul kedua ya, di pelajaran ke-6, di lesson ke-6. Itu temanya adalah apa itu role playing game. Nah, sebelumnya tentang role playing game, ada yang tahu nggak kira-kira ini apa? Ini kita udah sering banget dengar kata ini sebenarnya role playing game. Kira-kira menurut kalian role playing game itu apa sih? Kalian pasti sering banget sih mainin game ini dengan genre yang kayak gini. Kira-kira apa Oh tuh? iya, nah, itu sering banget. Ada yang tahu nggak? Mungkin kayak sebenarnya kayak gitu. Kayak apa itu? Sakfil? Jadi kalau kan aku juga sering lihat kayak dia ngobrol gitu, kan dia ngomongnya apa? Game kayak apa ya? Oke, untuk role playing game ini sebenarnya game RPG. Ini kan singkatannya RPG. Nah, kalian juga pasti sering main game RPG ya kan? Game RPG itu biasanya game yang dimana ada berbagai jenis karakter. Ya kayak contoh kalian kalau main game kayak Mobile Legend gitu kan, itu kan ada genrenya kan, genre karakternya. Kayak ada yang assassin, ada yang mage, ada yang tank. Nah, itu salah satu jenis game dengan tipe role playing game atau game RPG gitu ya. Oke, em, di minggu kemarin kita ada pertanyaan nggak dari kalian? Kita kemarin kan udah banyak ya, kita udah bikin teks ini. Yang untuk teks ini kalian harus sudah bisa ya teman-teman ya, karena ini pasti bakal kepake terus gitu kan. Untuk bikin signboard ini kita akan kepake terus, ini udah harus bisa. Terus kita juga udah pernah bikin dialog, nah ini juga harus bisa juga ya, pastikan. Buat obrolan pasti harus bisa. Terus kemarin juga waktu itu kita udah pernah belajar yang desain level ya. Desain level ini nih juga kalian bisa bikin yang semenarik mungkin ya. Terus teleportasinya gitu. Sama yang terakhir kita bikin apa, kuis kemarin ya. Kita belajar menambahkan teka-teki ke dalam game. Dan ketika jawabannya benar, gerbangnya bakal kebuka. Terus sebenarnya itu udah semuanya, semua elemen itu kalian bisa gabungkan. Makanya kan kenapa aku bilang jangan ganti-ganti file, karena ini nyambung sampai akhir pun kita nyambung. Jadi nanti di akhir aku bakal bener-bener pengen ngeliat kalian presentasi gitu kan. Jadi di akhir itu semua elemennya dari lesson 1 sampai lesson 10 itu ada di dalam game kalian, kalian masukin. Dan itu sifatnya wajib ya. Gitu. Jadi aku pengen kalian bikin cerita, karena di lesson kita kali ini juga sama nyambung. Ya, tentang aksesoris nyambung. Minggu depan itu kalau nggak salah apa ya minggu depannya? Aku lupa deh. Kalau nggak salah kita bikin patroli, kita bikin NPC minggu depan, terus kita bikin spawn juga buat musuh ya, spawn musuh. Habis itu nanti kita bakal bikin lagi darah attack. Itu banyak ya, darah attack juga. Jadi kita kalau ngelawan musuh kita dapat XP gitu kan, dapat tambahan darah atau lain sebagainya. Itu akan ada, makanya kita nyambung. Jadi ada ceritanya, kita nyambung dia dari lesson dari modul kedua ini yang dunia penuh kejutan. Tuh. Oke, aku bahas lagi ya teman-teman ya. Nah, tentang RPG nih. Kalian juga pasti udah sering main game yang bertemakan RPG sih. Harusnya pasti pernah main. Karena game ini tuh game dimana kalian tuh bisa ngembangin karakter kalian. Entah itu pakai weapon, entah itu skill, ya kalian bisa kembangin di sini. Dan juga pastinya aku bilang tadi aja ada namanya
genre karakternya kayak assassin, MM, mage dan lain sebagainya. Nah contohnya fitur RPG ini yang tadi aku bilang tadi ya, dia untuk mengubah karakter. Misalkan mau nambahin pedang, tambahin ganti pedangnya, misalkan mau pakai kampak segala macam itu bisa. Nah ini salah satu contoh fitur game RPG yang pastinya ada di setiap game yang bertemakan RPG. Contohnya kayak apa? Kalau kalian main Genshin Impact, itu juga salah satu tema RPG fantasi kalau Genshin Impact. Karena kan ada skill kayak ML ya. Nah ini yang modelan kayak gini juga kalian pasti sering banget lihat ya, game-game yang kayak gini. Biasanya ini juga bisa digunain, ada autoplay-nya juga. Kalian nggak perlu pencet-pencet, ini udah langsung jalan sendiri tuh, udah pasti ada gitu kan. Nah yang kayak gini, kayaknya kalau kalian lihat-lihat yang model-model kayak gini, ini udah pasti RPG. Nah RPG itu pasti ada namanya nih kelas karakternya yang tadi aku bilang. Dia ada kayak tank, MM, jadi ada masing-masing role-nya. Oke, nah hari ini kita bakal belajar cara mengubah tampilan pemain kita, sama kita bakal tambahkan aksesoris. Gitu ya. Oke, mungkin aku yang aksesoris ini lumayan susah sih sebenarnya teman-teman ya. Tapi kita akan coba. Oke, sebelum aku lanjut ke mengubah penampilan pemain, ada pertanyaan nggak kira-kira tentang RPG? Tidak. Ya. Ya, jadi udah asal kan udah paham sih ya sama RPG ya. Karena pasti sering main game juga kan, game RPG. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke Roblox Studio aja ya, teman-teman ya. Karena untuk menghemat waktu, nah hari ini materinya bisa dibilang lumayan banyak ya. Oke. Aku akan buka Roblox Studio. Nah, untuk Roblox Studio pakai template yang kemarin ya. Pakai file yang kemarin. Kepencet. Pakai file yang kemarin. Di sini aku bakal pakai template yang mana ya? Yang kemarin itu aku bakal kasih contoh dulu deh. Jadi kalian pakai file yang kemarin aja. Biar nanti tuh kalian di akhir kan di lesson 10 itu kan akhir modul 2 ya. Nah, kita bakal presentasi. Jadi lengkap presentasi. Jadi semuanya ada. Nah, ini contoh hari ini ya, pertama kita akan bikin. Nah, kalian bisa lihat ya orang kita. Tuh lihat, ini ada banyak warnanya, ada warna kuning, terus hijau, biru, pink. Nah, ini kita akan bikin kayak gini. Pertama kita akan mengubah tampilan si pemain kita kayak gini contoh. Lalu untuk aksesoris, nah ini nanti kalian bisa taruh di dalam kastil ya teman-teman ya, ketika udah nyelamatin Tuan Putri. Jadi nanti Tuan Putrinya bakal kasih dialog, terima kasih segala macam, kita udah nyelamatin saya gitu-gitu. Nanti dia bakal bilang, aku akan ngasih kamu sesuatu. Nah, sesuatunya ini gitu ya. Nah, ini kalau aku klik, nah ini kita bakal pakai semua tuh. Kayak gini teman-teman. Oke ya. Mungkin di sini aku akan membedakan. Sebenarnya kalau kalian mau pakai dengan hal yang sama kayak gini bisa. Cuma nanti ada yang susah. Yang susahnya di mana? Yang susahnya itu adalah mengatur posisinya. Jadi entah itu ininya sayapnya ada di depan gitu kan. Itu yang susah ngatur posisinya. Cuma nanti nggak apa-apa. Mungkin aku bakal nggak akan sedetail itu. Karena lebih baik kita pakai yang langsung dari algoritmiknya aja ya. Biar nanti lebih simple. Mungkin nanti aku akan jelasin juga kalau misalkan kalian mau pakai, contohnya ini kan bentuknya kayak gini ya sayapnya ya, nanti bentuknya juga kayak gini juga. Itu nanti bakal diganti yang namanya mesh ID sama ada namanya texture ID. Tapi itu dengan catatan kalau pakai yang itu kalian harus atur posisinya. Posisinya itu yang susah. Posisinya gampang sih sebenarnya.
Kalau kalian udah paham sama yang namanya X, Y, Z, kita udah pernah belajar kan ya? X, Y, Z, titik koordinat, awal banget sih itu. Yang dimana X itu adalah kiri dan kanan, Y itu atas bawah, Z itu depan belakang. Oke, dari project kita hari ini ada pertanyaan nggak kira-kira? Enggak. Tidak ya. Jadi kita ada dua project, kita akan ganti karakter kita dan kita akan tambahkan aksesoris. Oke, aku bakal masuk dulu ke dalam Roblox Studio yang template kita ya. Kalian pakai file yang kemarin ya teman-teman ya. Itu jangan sampai hilang atau itu. Jadi kalau setiap kali selesai kalian modif atau apa langsung di save atau kalian bisa langsung save as lagi gitu. Jadi save as aja nggak apa-apa. Takutnya nanti setelah di save tiba-tiba Roblox itunya filenya error gitu kan. Jadi kan kalau udah di save as kan kayak udah ada dua duplikat gitu kan. Itu salah satu hal yang aku pelajarin sih. Soalnya aku pernah ngalamin kayak gitu juga. Oke, aku buka template kastil dulu ya. Kalian pakai kastil yang kemarin ya. Kalau udah jangan pakai yang baru tuh, kan ini nyambung. Biar kalian tuh nggak ada PR, maksud misalnya gitu. Biar nanti ketika di akhir kalian cuman edit-edit doang. Gitu sebenarnya. Karena sayang-sayang. Ini di model kedua ini kita seru banget soalnya. Jadi sayang-sayang kalau kalian tuh nggak jadi gamenya. Gitu ya. Oke, udah masuk di dalam kastil. Boleh di share screen semua ya. Biar aku bisa lihat. Oh, jangan pakai file baru ya, Jevan ya. Oh, kamu udah pernah Jevan. Oke. Pakai file yang kemarin aja Jevan. Nanti kan kita di akhir lesson di akhir modul kan kita masih ada berapa lagi ya? Ntar kita lihat coba. Kita itu nih. Nah, di akhir sini nih persembahan permainan di tanggal 15 Februari itu. Nah, ini kalian udah harus presentasi, teman-teman, ya. Oh ya, presentasi. Presentasi project yang dimana nih dari modul 1, 2, 3 sampai 10 itu dijadiin satu game. Temanya itu kan kita udah tahu ya. Temanya adalah kita menyelamatkan Tuan Putri. Nah, nanti kalian bisa tambahin. Aku sih pengen bikin projectnya. Cuma karena aku lumayan sibuk, jadi aku belum kepegang sih. Buat kasih referensi kalian. Gitu. Oke, udah masuk di dalam Roblox Studionya semuanya? Ya udah gak apa-apa Jevan. Emang lumayan berat. Berat banget sih. Aku aja pakai laptop gaming kadang suka not responding. Walaupun nggak sering juga sih. Oke, info dong. Udah masuk ke Roblox Studionya? Oke, Sakfil udah, Elvina, Arshika, Luis, Garet. Oh ya, buat Elvina sama buat siapa namanya Arti itu dihapus dulu aja yang kemarin biar nggak double ya. Elvina, Arti, oke? Oke. Takutnya nanti ketimpa gitu, jadi error lagi. Oke. Oke, aku tungguin kalian masuk ke dalam sini ya. Ke dalam Roblox Studio. Oh gitu ya artinya. Ya. Oke, aku harap kalian udah masuk ke Roblox Studio ya.
Ini lagi loading. Oke, aku akan ini dulu. Teman-teman, pertama, kalian wajib buka course dulu ya. Jangan sampai lupa. Buka course-nya dulu. Lalu aku ini kan di setiap pelajaran kalau bisa wajib sih sebenarnya. Wajib kalian buka handbook ya. Buka handbooknya nih. Nomor 20 dibuka handbook. Ini wajib kalian buka handbook. Kenapa? Karena buat meminimalisir kalian nge-lag. Kalian nge-lag atau share screen-nya buram segala macam ya kan. Jadi dibuka. Itu di dalam handbook, tenang aja, itu udah ada tutorialnya. Step by stepnya kalau kalian lihat ya. Nih kayak tambahkan ini, masukin ini udah ada step by step. Jadi kalau kalian next time kalian lupa ya, kalian boleh buka handbook gitu buat belajar di rumah. Oke, gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Pertama yang harus kalian lakuin di dalam Roblox Studio kalian adalah kalian tambahkan script di dalam workspace. Oke, sesuai yang ada di sini ya. Kalian tambahkan script di dalam workspace. Ini langkah pertama kalian. Ya, jadi langkah pertama kita akan tambahkan script di dalam workspace ya. Nah, di dalam workspace ini kita akan tambahkan script. Oke ya, ini scriptnya. Nah, kalau udah di dalam workspace itu udah kita tambahkan script ya, tadi ini ada script tuh. Jika sudah, kita akan masukin codingan kita. Ya, kita akan masuk ke dalam course juga ya. Course season ke-6 yang nomor 19 yang script. Ini diklik aja. Nah, di sini ada namanya tampilan ya. Nah, yang pertama ini terserah kalian mau pakai atau enggak, cuman aku nggak mau pakai karena kenapa? Karena ini cuman jadiin karakter kita tuh full item. Gitu ya. Nah, kita langsung next aja, nggak apa-apa. Langsung next yang nomor 2. Nah, yang ini ya. Kita akan pakai script untuk mengubah tampilan. Ini yang akan kalian bisa rubah kayak warna, terus kayak tadi kalian lihat ya, kayak tangan kanan tangan kiri warnanya beda gitu kan. Nah, ini script yang ini kita copy aja teman-teman. Nanti kita masukin di dalam script yang tadi kita buat di workspace tadi. Ini aku copy, terus kita masukin di dalam script yang tadi itu, yang di dalam workspace tadi yang udah kita buat ya. Nah, masukin di sini. Nah, ya kalau udah dimasukin ke sini teman-teman, tinggal di play aja. Kita bisa lihat karakter kita udah berubah belum. Nah, lihat ya, karakter kita berubah jadi warna hitam, terus ada rambut panjang, ada kayak apa sih namanya nih, helmnya gini ya. Nah, kayak gini. Gimana di kalian udah berubah belum kira-kira? Udah set. Oke, yang lain? Malam. Oh, Luis. Udah kok. Oh, udah bisa. Udah berubah ya. Nah, oke, udah berubah tuh. Udah. Oke. Ini yang game players. Siapa yang game players maksudnya? Ini contoh script untuk mengubah tampilan pemutar. Ya, betul Luis. Yang ini tuh. Mengubah tampilan pemutar yang nomor 2 ya. Iya, makasih. Ya, sip. Oke, oh Jevan gelek. Iya, emang lumayan berat sih Jevan. Aku juga sebenarnya agak kasihan sama kalian gitu. Karena kan kenapa satu file itu emang berat sih ya. Padahal ini asetnya banyak banget tuh, kayak gedung, kayak apa, kastilnya detail juga kan. Apalagi kalau nanti full project, wah itu pasti berat banget sih. Karena aku nggak tahu cara nurunin resolusinya gimana. Mungkin teman-teman ada yang tahu kali ya, cara nurunin resolusi di Roblox Studio. Ini kan HD banget kan, teksturnya HD banget, bahkan sampai kayak rumputnya aja tuh goyang-goyang tuh.
Mungkin kalau ada yang tahu cara nurunin resolusi di ROM Studio, kasih tahu teman-temannya ya, biar nggak nge-lag. Oke, udah semua ya. Ada yang belum berubah tampilannya seperti ini teman-teman? Ya, saya udah. Udah ya. Nah, di sini kalian kita balik lagi ke script yang tadi. Nah, script yang ini. Nah, script yang ini kalian bisa cek di sini kayak head accessory atau yang hair. Nah, ini adalah yang buat topi sama si rambut. Nah, untuk angka-angka ini teman-teman, ini nggak perlu kalian khawatirin ini apa, ini apa. Ini dari sana ya, dari algoritmiknya yang kasih kita. Gitu. Ini nggak perlu diganti, karena kalau diganti nanti error. Ini nggak usah diganti ya. Cuman aku nggak pengen pakai topi sama pakai rambut. Jadi kalau aku nggak pengen, ini bisa dihapus yang hat aksesoris atau yang hair aksesoris. Atau teman-teman juga bisa kontrol garis miring. Kita komen ya. CTRL garis miring. Jadi ada titik, ada minus-minus di sini. Nah, ini nggak akan dieksekusi ya. Jadi kalau aku play, kepalanya botak, nggak ada apa-apa. Nah, itu kan botak kan palanya. Jadi aku nggak mau pakai topi, nggak mau pakai rambut ya. Biarin palanya botak kayak gini. Gitu. Kalau kalian nggak bisa di komen, nggak apa-apa, dihapus aja nggak apa-apa. Atau mau di komen aja biar lebih enak sih. Atau kalau kalian bingung cara komennya, kalian bisa tambahin garis minus-minus aja kayak gini di depannya. Kayak min-min gitu. Minus-minus langsung ke komen kan. Gitu. Tuh ya. CTRL garis miring. Oke, dah. Terus, ya ini preferensi ya. Kalau kalian mau hapus topi atau rambutnya itu terserah, kalau aku hapus sih. Terus yang kedua kita bisa next dulu di dalam script kita nih. Kita next ya. Ini kan tadi kan kita udah pakai ya yang script mengubah tampilan ya. Ini sekarang kita next. Nah, di sini kita bisa lihat lagi, teman-teman. Di sini ada properti untuk mengubah warna bagian tubuh. Pertama itu ada head color. Head color itu udah ada ya di sini ya. Nah, ini ya, head color udah ada tuh. Head color. Ini kalau kalian mau ganti kepalanya, warnanya, kalian cukup klik aja yang di ini. Yang color 3 titik dio dalam kurung 010. Nah, di sini ini. Jadi kalian tinggal klik aja di sini. Nah, otomatis itu akan keluar kayak ada warna-warni, ya kan? Nah, ini tinggal kalian klik aja. Kalian mau ganti kepalanya warnanya apa? Misalkan warnanya putih. Klik OK. Terus kita akan play here. Lihat, kepalanya putih kan? Tuh, putih kan kepalanya. Terus kalau misalkan mau warna yang lain, klik aja dulu yang di angkanya ini, diklik. Klik yang warna-warni. Nah, ganti deh. Warnanya mau warna apa? Warna merah, warna kuning. Nah, ini tinggal kalian okein aja. Oke. Coba di play. Nah, otomatis tuh warna kita berubah kan. Tadinya warna putih jadi kayak warna kuning kayak gini. Nah, gitu. Itu cara mengubah warna kepala. Nah, kalau yang lainnya itu gampang banget, teman-teman. Kalian hanya cukup copy paste aja. Jadi yang dari humanoid in description, head color sampai akhir ini nih ya, satu baris ini teman-teman. Ini kalian copy aja. Terus di belakangnya kalian enter ya, enter ke bawah kayak gini. Kalian tinggal paste aja, 1, 2, 3, 4 aja. Nah, lihat, udah aku paste ini, ada 4 head color. Nah, ini nanti kita bisa ubah. Misalkan tadi kan kita pengen kayak tangan kanan, tangan kiri gitu ya. Head color nanti tinggal diganti aja, teman-teman. Ini head color kita ganti sama yang ada di dalam course kita nih. Nah, saya ada namanya left arm ya. Ini tinggal di copy aja. Left armnya di copy. Nah, kalau dari copy nanti kalian bisa masukin di sini, digantiin head color yang ini. Ini tinggal dihapus aja.
Tuh, terus kalian pastein yang tadi yang left arm. Nah, sama kayak tadi ganti warnanya, diklik aja yang angkanya, diklik aja. Nggak usah dipopain, diklik, nanti akan muncul kayak gini kok, warna-warni gini. Baru misalnya aku mau warna merah. Oke. Coba kita lihat ya, left arm itu kan tadi apa namanya? Lengan kiri ya. Nah, kita lihat ya, tangan kirinya berubah nggak? Jadi warna merah. Nah, berubah ya tuh, tangan kirinya jadi warna merah. Nah, sama kalian bisa lakuin ke semuanya. Kalau kalian mau ganti warnanya tuh bebas. Kalau nggak mau ganti juga nggak apa-apa. Kalian bisa tambahin lagi nih. Aku tambahin lagi, misalkan aku pengen yang kaki kiri. Copy aja, terus dipastein di sini. Head colornya dihapus. Oke. Terus klik kanan, kalian pastekan. Nah, yang left leg color ya kan. Terus lagi yang right sekarang, yang tangan kanan. Copy. Ini aku hapus. Nah, aku pastekan di sini. Nah, itu aku pastekan. Terakhir yang ini warna kaki kanan. Nah, udah ada tadi. Nah, tinggal aku masukin di sini aja, gantiin head colornya. Warnanya tinggal ganti deh. Tadi kan tangan kiri, kaki kirinya mau warna apa? Mau warna biru. Terus tangan kanannya mau warna apa? Warna merah aja lagi. Yang bawah kaki kirinya, kaki kanannya warna biru. Nah, kalau udah coba kita lihat, kita play setelah kita ganti warna-warnanya nih ya. Semuanya kita play. Keganti gak ya kira-kira? Nah, lihat ya. Keganti ya tuh, tangan kanannya merah, tangan kirinya biru. Nah, ini udah keganti nih. Kalau mau random boleh, misalkan mau ganti lagi hijau, kakinya aku ganti lagi warna kuning. Coba kita lihat. Nah, itu kan jadi warna-warni kan, merah, hijau, kuning, biru. Gitu caranya. Lumayan gampang sih teman-teman, cuman ya udah, ini tinggal di copy aja yang head color tadi ya. Copy jadiin 4. Terus nanti tinggal ganti aja tuh head colornya sama left arm, left leg, right arm, right leg. Tinggal ganti warna, diklik aja tuh, diklik, dia udah langsung muncul warnanya tuh. Selesai. Jadi kok Gimana? aku nggak bisa. Kenapa? Kamu nggak bisa. Oh, coba aku. Elvina nggak bisa. Aku, Semalam bisa. ya, Coba di stop dulu. Itu skripnya yang di awal tadi udah dihapus belum? yang di awal tadi udah kok. Kemarin aku bikin filenya beda sama yang ini. Hmm, Ada yang salah. nggak ada yang salah sih sebenarnya. Mungkin ngeliat soalnya ini agak lumayan berat. Nggak nolak sih. Coba kamu lihat di workspace deh. Di workspace itu ada script yang lain nggak? Apa Workspace cuman itu doang? ada sih di teleportnya. Oh enggak, di Explorer dong. Kalau Iya Luis, kenapa dah Luis dulu? Luis sudah bisa belum Luis? Udah, Oh Luis sudah bisa. kayaknya lupa itu turunin. Oh oke, aku kira ini. nggak ada sih. Enggak deh, tapi kok Elvina nggak bisa ya? Aneh deh, aneh. Coba di play dulu, dimainin di play. Sebentar. Aku pengen apa sih? Nah coba. Karya ini agak ngelag. Aman. Ini aja santai.
Nah itu, masih belum bisa ya? Mm-mm. Botak sih botak tuh, Nah tapi itu itunya hilang tuh. Apa namanya? Bajunya hilang. Palanya juga udah hilang kan tuh, Alvina? iya bajunya emang tuh. Nah berarti, Ini jadi itu. oh coba kamu stop dulu deh. Oke. Berarti ada yang kurang. Coba. Nah itu tuh. Nah, Bentar. Player load karakter. Itu di nomor 9. Kenapa ada player load karakter tuh dari mana? Harusnya itu ada di paling bawah. Ya, nomor 9 itu di copy, kamu hapus, taruh di bawah. Ya itu dari player sampai akhir tuh satu baris kamu copy. play player sama akhir di sini. Enggak. Hapus dulu. Oh, Nah, nomor ya 9, bentar Mak. Nomor 9. ditarik sampai satu baris full kamu copy tuh satu baris nomor 9 itu. Kopi satu baris begini. Woi kak, ntar. Ya, copy satu baris Elvina. Nah, ini ini kopi satu baris. Ya, betul. Di copy. Udah. Ini kopi, ya udah. Terus ditaruh di nomor 14 tuh, nomor 14. Ke baris ke 14. 14 Ke paling di akhir, sini. ke paling akhir. Di enter di Oh situ. ini, Nah, enter, enter. masukin di situ, pastekan. Terus yang nomor 9 itu dihapus. Oke, Nah, itu tadi kamu salah masukin. Nah, itu dihapus. Coba di play. oke. Ya, teman-teman kalau misalnya ada yang masih belum bisa ya aku kirim ke kalian ya. Buat reference. Rafael pakai kaos kutang. Oke, berhasil. Oke, jadi gitu ya. Oke, Jadi teman-teman. 1000. Yang lain ada yang belum? Nah, kalau misalnya buat nyoba aksesoris gimana? Buat rubah apa, Luis? Soalnya Aku warnanya nggak diganti-ganti. Kamu mau rubah warnanya semuanya gitu? Nggak keganti ya? Iya, Coba di stop cuman dulu. kepalanya doang. Ya, di stop dulu. Kita lihat dulu. Nah, kamu sama kayak Elvina. Itu nomor 9-nya kenapa di situ? Itu di bawah kan tadinya. Sama kayak Elvina tuh tadi. Kamu copy dulu nomor 9. Nah, di copy. Masukin di bawahnya nomor 14 tuh. Nah, ya di bawahnya. Nah, terus di atasnya dihapus tuh. Ya, betul. Nah, sip. Udah coba di play. Nah, keganti kan? Oke, good. Ya, Sakfil. Mau nanya apa, Sakfil? Bisa. Ya, cara Sakfil. ngubah aksesoris gimana, Kak? Oh, cara ubah aksesoris apa nambahin aksesoris? Yang ngubah saya pengen nambah aksesoris itu buat karakternya Oh, kayak buat nambah sayap gitu, yang kayak tadi. itu. Iya, itu nanti abis ini. Oke? Nah, Oke. yang penting udah bisa ganti warna dulu, teman-teman ya. Nah, kalau udah bisa, ya udah bisa keganti warna. Ini part yang paling susahnya sekarang kita, yaitu aksesoris. Pertama, ya teman-teman boleh klik part dulu. Kita akan bikin satu part kotak. Nah, satu part kotak nih kita akan bikin. Mana sih? Nah, dia. Kita akan bikin satu part kotak ya. Misalkan ukurannya nggak usah gede-gede lah ya, segini aja lah. Tuh, kotaknya gini. Kasih warna merah contohnya. Dah. Kayak gini dulu aja.
sudah dibikin satu part kayak gini ya. Kamu udah Jevan. Ya udahlah, kalau Pak Jevan udah pro emang. Nah, kalau udah dibikin satu part kayak gini ya teman-teman ya. Langkah selanjutnya adalah ini di layar kalian aku laptopnya ngezoom nggak? Info dong, ngezoom kan? Ya, Nah, oke, Ngezoom. sip. Oh, betul. Ya, biar kelihatan maksudnya. Nah, di part ini, perhatikan, ini kalian tambahkan namanya adalah Surface GUI. Ya, dan dalam Surface GUI kalian tambahkan apa namanya kalau mau masukin teks? text label. Ya, tambahkan text label. Nah, ya. Nah, tuh akan muncul kayak gini. Ini kalau misalkan nggak ada, kalian coba cari-cari ya, kalian putar-putar aja. Kalau emang nggak ada, masih ada kok. Kayak gini tulisan label. Ya, ini harusnya kalian udah paham sih ya, bikin kayak ginian ya. Ya, sudah paham. Oke, lanjut lagi ya. Di part ini, ya nih, bukan di Surface GUI ya, tapi kalian klik partnya ya. Klik partnya kalian plus, kalian tambahkan itu ada namanya klik detektor. Nah, fungsi dari klik detektor ini adalah ketika kursor kalian, ya aku coba kasih tahu dulu ya. Ya, kenapa tambahkan klik detektor? Karena ketika kursor kalian itu menyentuh partnya, contoh kayak gini. Nah, perhatikan ya. Ini, lihat kursornya berubah jadi tangan, ya kan? Nah, ini namanya kita udah masukin klik detektor. Makanya tuh lihat, berubah jadi tangan tuh. Nah, kayak gitu ya. Itu namanya klik detektor. Nah, lanjut lagi. Mana udah di stop belum sih? Udah. Lanjut lagi ya. Di dalam klik detektor, oke, dalam klik detektor kalian tambahkan namanya adalah script. Nah, jadi scriptnya itu ada di dalam klik detektor, teman-teman. Kayak gini. Bisa? Sudah? Sudah. Oke, ya. Yang lain udah belum? Kayak gini bentuknya. Jadi di dalam part itu ada dua ya, ada klik detektor, ada surface GUI. Di dalam klik detektor itu ada script, di dalam surface GUI ada text label. Gitu. Sudah kayak gini Oke, bentuknya? sudah. Sudah. Yang lain udah? Coba aku lihat ya. Oke, udahlah. Arti kemana Arti? Arti nggak bisa. Halo. Oke, ya halo. Tadi aku balas chat Arti dulu, ternyata Arti laptopnya nggak crash. Ya, Dan aku nge-lag. enggak. Oke, kalau udah part ini kita copy paste. Ctrl D ya, kayak biasa lah ya nih. Hal paling gampang pasti bisa lah ya. Copy paste doang kok. Nah ya, bikin 3. Nah, ini aku ganti warna biar nggak ini ya. Nah, kayak gini. Terus kita jangan lupa ganti apanya. Misalkan di warna merah ini aku ganti nama partnya itu adalah kacamata misalkan. Kacamata. Terus scriptnya juga sama. Ya, ini script di dalam kacamatanya di ini juga ganti juga. Jadi script kacamata biar kalian nggak bingung. Ya, biar nggak bingung. Terus di yang biru, ya yang ini aku ganti namanya itu topi. Terus sama di dalam scriptnya tadi ya, script yang topi ini mereka ada di klik detektor itu diganti juga namanya. Jadi script topi biar nggak bingung. Ya, terakhir juga sama. Part yang kuning ini kita ganti jadi sayap. Terus di dalamnya juga sama. Scriptnya kita rename jadi script sayap namanya.
Dah, kayak gitu. Jadi di rename aja tuh kayak gini nih. Ada sayap, skrip sayap, kayak gitu. Topi, skrip topi, kacamata, skrip kacamata. Kayak gitu dulu. Biar kalian nggak bingung. Bingung. Kenapa lebih cepat ya daripada aku? Sudah? Enggak, Jevan, nggak bikin kuis. Bikin button. Iya, Tala, ada apa, Tala? Kunaon, Atala? Ulang dari awal. Kak, bisa. Kak, bisa. Apa? Maksudnya ulang dari awal? Kak, bisa kan? Oh, bisa. Dari awal mana nih? Atala? Kenapa, Joko? Ada apa? Kayak aku. Klik di apa segalanya tiba-tiba hilang pas aku ituin si benda-bendanya part kacamata sayap tiba-tiba semuanya hilang. Enggak, itu di dalamnya coba. Itu sayap kamu buka deh. Di kiri kan ada segitiga tuh. Nah, Ini ya. Nah, oh tuh ada. Oke, aku ulangin lagi ya buat Atala ya. Yang lain kalau udah ya udah. Ini aku ulangin lagi buat. semuanya pakai script kan kak semuanya Ya, betul. Di skripnya semua di klik di ya skripnya diganti namanya. Nih buat Atala. Jadi pertama kan Atala bikin ini dulu ya Atala ya. Bikin kotak nih, ya kan? Nah, setelah Atala bikin kotak, ini aku zoom deh. Atala ke partnya tambahkan namanya itu adalah Surface UI, ya kan? Terus tambahin lagi dalam Surface UI ini, diklik, tambahin text label. Nah, kalau udah kayak gini, baru klik lagi partnya, diklik ya, partnya ya tuh, partnya diklik, tambahkan klik detektor. Setelah klik detektor, tambahkan lagi di dalam klik detektor ini ya, tambahkan script. Nah ya, nanti kamu tinggal ganti aja Tala namanya. Ini kan masih part ya, misalkan kamu ganti apa, sayap. Terus scriptnya ini kamu tambahin buat namanya kayak script sayap kayak gitu, Tala. Ya, gitu deh, udah. Coba kayak gini aja dulu tuh modelnya. Ini word apa ini word? Hapus aja wordnya. Jadi ada part, klik detektor, script, kayak gini, surface UI, text label. Gitu ya Atala ya. Bisa nggak? Ada pertanyaan lagi nggak? Begitu, tambah-tambahin. Nah ya. Terus teman-teman jangan lupa setelah kalian menambahkan ini ya, nambahin kayak gini-ginian. Jangan lupa di sini kan kalau kalian lihat ya. Nih, kalau kalian lihat tuh masih label ya kan? Ini diganti ya, sesuaikan namanya. Ya. Yang merah tadi apa yang merah itu apa nih yang merah? Kacamata ya kan? Berarti di text labelnya kita ganti kacamata. Kita cari teks. Nah, ganti kacamata. Nah, tuh kan kacamata. Terus tadi yang warna biru apa? Topi. Berarti dalam ininya text labelnya. Nah, kita ganti juga topi. Nah, topi. Terus di sayap juga sama. Di sayap text labelnya kalian ganti sama apa? Sayap ya. Sayap. Udah deh. Jadi kalau kalian lihat di Gini. sini, nah tuh ya kacamata, topi, sayap. Udah. Gitu saja kok teman-teman. Oke, ada pertanyaan nggak? Ini bukan.
Coba aku lihat. Namanya aneh-aneh. Kayak siapa? Bang tadi siapa nanya? Lupa. Elvira ya? Lemes amat Elvina. Iya betul, udah tuh udah bener kayak gitu Elvina. Jogo, mau nanya apa Jogo? Mau nanya apa Jogo? Ada mau nanya? Cuman lupa Oh. turun tangan. Iya, udah. Atalah, mau nanya lagi Atalah? Oh, nggak ada. Ya, gitu aja teman-teman ya. Dikasih nama dulu. Ini jangan sampai lupa ya cara tambahin nama kayak gini ini karena kita udah sering banget ngebahas nama-nama gini dan nama segala macam ya. Oke, udah belum semuanya? Nah, kacamata ini sayap. Ya, diganti dulu. Yuk, yang belum. Gampang, gampang. Oke. Oke, itu udah topi. Oke, kita lanjut lagi ya. Udah semuanya ada yang belum? Udah kak. Oke. Oke, udah ya berarti ya. Kalau udah kita perhatikan lagi. Kalau misalkan udah diganti ya. Kacamata, topi, sayap. Kalau sudah, kalian bisa lihat lagi di sini, teman-teman. Aku zoom lagi ini. Nah, teman-teman lihat di dalam kita cari server script storage ya, nih. Nah, di dalam server script service, ke storage sih, service, server script service, kalian tambahkan script di dalam server script service. Tuh ya. Tambahkan script di sini. Oke, sudah? Belum. Oke, kalau sudah, tambahkan script di dalam server script service. Nah, sekarang kita waktunya buka course. Kalian next dulu, next sampai akhir. Kalau belum di next, kalian klik dulu. Maksudnya kayak ada gambar ini, diklik dulu ya, diklik, terus di close, di next, diklik, di close, di next. Pokoknya di next dulu semuanya. Ya, di next dulu sampai akhir. Ya, di next semuanya sampai akhir, oke? Karena ada script yang nggak bisa, jadi harus pakai script yang lain. Di next dulu aja. Udah? Kenapa di next? Biar kebuka, semuanya biar kebuka. Gitu ya. Gimana? Udah belum? Di next aja, di next gitu. Oke, udah. Ini udah sampai. Nah ya, di next dulu aja, Alvina. Nah, di next. Kan masih ada yang kegembok kan, kamu kan? Nah, itu di next aja dulu. Nah, di next, tuh kan gemboknya hilang kan? Gitu. Di next aja.
biar semuanya kebuka dulu. Oke. Gimana yang lain? Udah? Arsyaka Virendra, Atala, Jevan, Sakfil, Jogo, Garet, Luis. Nonton Torches. Udah ya? Dicek-cek semua ya tuh biar biar semuanya tuh kebuka dulu. Biar nggak ada yang gembok. Ya, jadi kalau misalkan sudah ya teman-teman, nih yang nomor 4 ya, setelah ini nomor 4 ini kalian klik dulu, ya, kita klik yang ini. Nah, ini adalah script untuk membuat kacamata. Ini semuanya di copy, salin. Oh, bentar. Nggak boleh kalian salin dulu. Nih kalian copy ya, kalian salin. Terus kalian masukin di dalam server script service. Yang scriptnya aku ganti deh jadi aksesoris namanya, aksesoris. Nah tuh ya, di dalam ini ya, aksesoris ya, server script di dalam sini. Kalian pastekan yang tadi. Nah ini aku benerin dulu deh. Wait, soalnya berantakan. Itu mana kayak gitu? Scriptnya yang di sini. Nih, yang di nomor 4. 1, 2, 3, 4. Namanya adalah script untuk membuat kacamata yang ini. Oke. Udah dimasukin di dalam ininya, dalam Tadi nama scriptnya aksesoris kan? ya, nama scriptnya aksesoris. Biar nggak bisa, ini aku biar nggak bingung aja kalian. Ya, kenapa aku nambahin kayak gini? Sebenarnya nggak usah namain juga nggak apa-apa, teman, biar kalian ini aja, biar nggak bingung gitu. Karena kan tuh di atasnya kan ada banyak kan. Kalau ini namanya script semua nanti bingung yang mana ya gitu kan. Makanya aku kasih nama. Oke, kalau udah, langkah selanjutnya Itu artinya udah belum ditempelin? Oke, boleh Luis. Jadi script yang tadi nih, script yang ada di dalam sini kan ada nomor 1, 2, 3, 4 ya kan. Ini diklik aja, diklik. Nah ini di copy, dari sini di copy semua sampai bawah, salin, masukin ke dalam sini, ke dalam yang di dalam server script service tuh ya. Nah pastikan ya, aku ini deh, aku copy, aku kirim ke kalian deh biar kalian gak bingung ya. Ya, aku kirim ke sini ya. Nah tuh ya. Nah jika sudah, kembali lagi ke Flash, kembali lagi ke sini teman-teman, kembali ke sini. Ini kalian klik aja toolbox, klik toolbox ya, klik toolbox ya. Setelah kalian klik toolbox ya, ini ada namanya models ya kan. Di dalam toolbox ini ada namanya models. Models ini kalian ganti ke mesh part. Ya, ganti ke mesh part tuh. Ke sini ya. Ganti ke mesh part, kalian klik aja. Nah, klik ya. Terus kita cari misalkan namanya kacamata. Kita cari kacamata. Nah, ini kacamata, nih aku taruh di sini kacamatanya tuh ya. Ini buat ngasih tahu nih kacamata. Terus cari lagi topi, mesh part ya, ingat ya, mesh part ya, bukan apa namanya, bukan model yang biasa, tapi mesh part. Nah ini topi, aku taruh sini topi. Terus sayap ya, wing. Nah
Nah, ini contoh aja ya, ini ngambil contoh aja nih, bebas mau pilih yang mana nih, buat bebas terserah kalian. Ini mah cuman contoh aja. Sama satu lagi sayap, kita taruh di sini. Nah, dah. Jadi mesh partnya tuh ada 3, ada kacamata, ada topi, ada sayap. Gitu. Tambahkan dulu mesh partnya, teman-teman. Ini namanya mesh part ya, jadi mesh part sama model tuh beda. Harus pakai ini. Nanti kalau udah diganti namanya, ya diganti namanya. Misalkan kacamata ini ya, kacamata ini aku bakal ganti namanya itu adalah glass. Ya, jadi kacamata ini nah, kacamata ini aku akan ganti sama glass. Aku rename namanya ya jadi glass. Nah, glass. Terus habis itu kita geser lagi. Nah, yang topi aku akan ganti namanya sama head ya, topi ya. Dan yang sayap, yang ini sayap, aku akan ganti namanya jadi wings. Nah, wings kayak gini. Jadi wings, glass, hat. Lain Kak. Ya, kenapa? Kalau bendanya lain boleh. Boleh, terserah. Cuman untuk skripnya kita fokus di ini aja ya, di kacamata, topi, sayap. Karena kalau yang lain bisa aja sih, tapi itu nanti akan susah. Aku nggak mau kalian nanti kelamaan. Dan nggak apa-apa, dikulihin dulu aja. Ada wings, ada glass, ada head. Ini mesh part ya, nama-nama mesh partnya nih diganti semua, rename. Nah, kayak gitu aja ya. Gimana? Sudah? Diganti-ganti aja dulu nama-namanya. Udah. Ya, oke, keren ya. Good, good. Oke, udah diganti nama-namanya. Ini mah cuma buat simbol doang. Ayo, yang lain yuk, diganti dulu yuk. Lagi bikin yang lain. Oke. Lagi bikin sayap sama topinya. Ya, random aja teman-teman, ngambilnya random aja. Ini agak ngelag. Kacamata, topi, saya random aja ngambilnya. Itu cuma buat simbol doang. Oh, ada kacamata, oh simbol kacamata kayak gini, topi kayak gini, sayap kayak gini. Bentar, ini soalnya agak ngelag. Oke, aman-aman. Oke, guys. Dasar. Oke. Oke, kalau udah, sekarang perhatikan lagi teman-teman. Tadi kita udah taruh di dalam script aksesoris ya, yang di server script service itu nih namanya aksesoris. Nah, ini aku bakal kasih komentar ya, ini adalah kacamata tadi ya. Ini adalah kacamata. Nah, ini adalah kacamata. Jadi ini adalah kacamata. Nah, terus di dalam ini adalah nomor 4 ada titik name ya, name HP glasses ya namanya ya. Nah, ini kalian ganti sesuai
sama nama mesh part tadi. Tadi mesh part aku yang kacamata itu namanya adalah glass kan. Berarti di aksesoris di a titik name sama dengan nama kacamata kalian. Namanya adalah aku kan tadi glass, aku ganti jadi glass. Nah, jadi glass kayak gini. Oh, sir, sorry tadi ngelek banget, boleh ngulang nggak? Oke, gimana sudah? Kalau udah coba belum jadi ini belum jadi ya. Belum jadi. Jadi diganti dulu aja jadi sesuai sama nama mesh part kalian ya. Kalau nama mesh part kalian kacamata, udah kacamata. Kalau namanya glass ya udah glass. Sir, tadi aku ngelek. Ya, oh, ngelag. Nggak nih baru ganti gini dong, Pak. Ganti. Oh, Diganti ya. Sesuai sama mesh part kalian. aksesoris. Iya. Nah, kalau udah belum diganti namanya jadi nama mesh part kalian ya. Kalau namanya glass ya udah glass. Kalau namanya yang kamu yang lain ya terserah. Kalau sudah, aku bakal balik lagi ke skrip ya. Ya, Luis, ada apa Luis? Ini belum diganti. Tadi aku nggak dengar omongannya Asar, soalnya aku lagi sibuk ini cari wig sama topinya. Oh, itu topinya sebenarnya nggak akan bentuknya kayak gitu sebenarnya Luis. Nah, jadi itu kamu mau random kayak gimana pun bentuknya nggak kayak gitu sebenarnya. Bisa kayak gitu, cuman itu bakal lama. Nanti ada aku jelasin di akhir. Bukan. Nah, coba bentar. Itu topi kamu bentuknya apa? Coba diklik dulu topi head. Nah, ya diklik itu. Nah, itu bentuknya model. Apa hair pose? Itu jangan itu deh, diganti deh topinya. Kamu jangan pakai model. Dihapus dulu semuanya. Pakainya mesh part. Yang ini, Luis. Nih. Jadi kan itu box. Nah, ininya ganti mesh part. Jangan pakai model, ganti mesh part. Nggak bakal bisa dia, nggak bakal jalan kalau pakai model. Ya. Teman-teman juga ya. Jangan pakai model, tapi pakainya mesh part. Karena kalau pakai model nggak akan jalan dia. Dia nggak akan kedetek. Nih pakainya mesh part. Jadi kamu mau pakai model yang gimana? Kalau dia bentuknya model nggak bisa. Makanya mesh part bentuknya. Jadinya gini, name-nya diganti sama glasses. Iya. Ya pokoknya sesuaikan aja mesh part kamu apa namanya, sesuaikan tuh. Sesuaikan sama script yang ini nih, glass. Disesuaikan. Ini buat nama kacamata aja, nggak sama sayap topi. Iya. Nah itu kan benar tuh mesh part kan, yang sayap, yang topi juga mesh part. Udah yang mana aja Luis, ngasal aja nggak apa-apa kok. Karena nanti ujungnya pasti bakal beda sama yang kamu pilih. Yang lain udah kan? Udah diganti kan? Udah ya? Nah kalau udah, nah karena script yang buat kacamata dan topi itu nggak jalan, jadi kita pakai script sayap ya. Nomor 2 dari belakang. Nih nomor 1, nomor 2 dari belakang. Ini ada namanya script yang buat memasang sayap pada pemutar. Oke, ketemu kan? Makanya tadi aku suruh kalian di awal buka dulu kunci-kuncinya, di next dulu. Karena aku bakal ngambil dari belakang.
Oke. Oke, Luis, dah diganti dulu Luis, nama-namanya Luis. Nah, nggak perlu rapi-rapi lah. Itu diganti tuh di rename, ya di rename dulu itu. Oke, lanjut lagi ya. Nah, kalian buka di Flash ini, ya. Sekarang kalian buka nih yang part kacamata ini ya, tadi ya. Ini. Nah, di dalam itu kan tadi kita udah taruhin script ya di dalam click detector ini kan. Nih script kacamata ya. Nah, ini kan masih kosong kan. Nah, script kacamata ini, teman-teman, kalian tinggal pastekan aja. Yang ini kalian copy, yang sayap ini ya, di copy. Copy. Terus kalian masukin di dalam yang tadi, yang di dalam click detector tadi, yang script kacamata. Nih. Tempelin di sini. Nah, dan jangan lupa ini diganti, OP Wings-nya diganti sama nama kacamata kalian. Mesh part kalian apa tadi? Aku kan tadi kan glass. Nah, glass. Dah. Ini aku copy deh, aku kirim ke kalian. Itu yang ada di dalam click detector. Ya, kenapa Sakfil? Saya tadi nge-freeze kak, pas lagi pengen masang script buat biar bisa kepasang di karakter kita. Boleh diulang nggak? Dari mana tuh? Yang pas mau masang script ini, biar kita bisa pakai bisa. Yang click detector bukan? Nggak tahu deh, aku tadi. Jadi gini. Aku belum bingung kenapa. Oke. Jadi di dalam ini ya, script yang click detector ini kan ada script kacamata ya. Nah, script kacamata ini kamu tempelin di dalam script kacamata. Itu scriptnya udah gua taruh di dalam chat, teman-teman. Nih yang ini, ya. Terus diganti ya nama ininya nih, sesuai sama nama kalian. Kalau namanya glass, ya udah glass. Gitu. Udah, kalau udah kayak gini, di script yang di click detector udah kalian masukin, yang ini di aksesoris juga kalian udah masukin, yang ini yang namanya juga udah diganti ya, ini glass, ini juga glass. Coba kita play, kira-kira jalan ya scriptnya. Kalau Nah, ya. jalan skripnya Tuh jalan ya, dia bakal kepasang. Cuman ini dia nggak ini nih, dia nggak ngepas. Nah, ini udah jalan scriptnya. Tuh, udah bisa kepake. Nah, cuman ini belum ngepas. Nah, coba kita sekarang gabungin mesh ID-nya, teman-teman. Tapi ini udah kepasang. Nah, ya aku stop dulu ya. Nah, tadi udah masuk, tapi kacamatanya kan kayak masih kayak gitu ya, beda ya, teman-teman ya. Nah, terus kita coba ganti mesh partnya sekarang. Nah, kita coba biar sama. Ya, Arsyaka, kenapa? nggak ada kak di sini skrip kacamatanya. Oh, itu yang di chat, yang di grup chat itu, yang di chat. Kan udah gue taruh. Iya, yang di grup chat. Yang ini nih. Nih, yang local replicated ini. Ini kamu copy, masukin ke itu. Ke script kacamata. Nah, itu kamu ganti ku glass. Glass. Nah. Dah. Jalan nggak kira-kira? Ini Mister udah jalan, udah masuk kacamatanya, udah kepasang ya.
Nah, ada kepasang, cuman ini kan beda ya. Nah, karena ini beda, ya kacamatanya beda, kita akan masukin mesh partnya. Jadi teman-teman klik aja dulu kacamatanya. Ini kacamatanya diklik punya teman-teman ya. Ini diklik kacamatanya. Lalu lihat di dalam properties. Ya, properties glass kita ya, kacamata ini ya. Itu ada namanya mesh ID dan juga ada namanya texture ID. Ini kalian copy mesh ID-nya, kalian copy, kalian salin. Nah, akan copy, terus masukin di dalam script yang di aksesoris. Nah, di aksesoris ada namanya mesh ID. Jadi kita copy mesh ID yang ini. Ya, mesh ID yang ini nih. Nih, kita copy. Kita pastekan di sini mesh ID. Nah, kita pastekan. Nah, ya. Terus yang texture ID juga sama. Yang texture ID copy, terus kalian masukin di sini. Dipastekan texture ID-nya tuh sama yang punya kacamata. Pastekan. Nah, kita paste. Nah, ini mesh ID dan texture ID pastein. Ya, kenapa? Ini kayak aku bingung ya buat pasangin script itu kacamata. Itu udah kacamata. Tapi ininya belum nih. Apanya yang belum? Itu kamu ganti aja namanya. Itu kan nama kamu apa? Mesh partnya. Kalau namanya glasses atau glass, ya udah, kamu tinggal ganti aja jadi glass gitu. Gitu. Nah, terus yang di aksesoris juga sama. Yang di aksesoris. Itu yang strip aksesoris tuh. Itu sampingnya strip kacamata kamu itu yang di atas. Nah, strip aksesoris. Ya itu benar aksesoris tadi. Nah, diklik. Nah, itu juga ganti tuh jadi glass. Yang nomor 3 anem. Nah, ganti glass. Nah. Ya, kenapa Elvina? Bentar. Ini kan tadi mesh ID-nya udah di copy. Waktu itu kita ke script aksesoris kan. Ya, Habis itu kita kemana ya? tekstur ID-nya juga di copy kan? Diganti. Itu ganti Ya, tapi nanti takutnya nih apa? di sini. Iya, diganti. Itu Ini ya tadi iya, kayak gitu. Itu ganti. ke sini baru Tahu itu error loh. error. Ulang. Ini Coba diulang. mesh ID-nya. Oke. Ini kan udah begini. Habis itu di copy. Nggak, itu diulang dulu, diunduh dulu. Mesh ID yang di aksesoris tuh kan hilang tuh. Munculin dulu. Ya, unduh. Munculin dulu. Unduh dulu. Munculinnya gimana? Itu di pojok kiri atas tuh, paling atas sampingnya beranda. Kan ada tombol. Sampingnya berani. Nah, itu tombol back itu di atas tuh, pojok kiri atas. Di beranda, samping beranda tuh. Nah. Nah ini. Nah, kamu kopinya itu di dalam yang tanda kutipnya. Tanda kutip. Jadi tanda kutip yang yang ini di 80. Iya, tuh ada tanda kutip tuh. Nah, di kiri. Jadi di dalam tanda kutipnya jangan sampai hilang. Yang di sini bukan? Enggak, nih, coba Elvina lihat monitor aku dulu ya. Oke. Nah, lihat dulu nih. Jadi, gini ya teman-teman ya. Mesh ID-nya itu kan mesh ID kita dapat dari mana? Ini kan kacamata kan? Glass. Jadi di dalam glass ini, dalam ini kacamata kita ini, ya kan? Nah, di propertiesnya kan tuh glass. Ini ada mesh ID ya. Sama ada texture ID. Mesh ID-nya ini kamu copy aja. Di copy ya. Masukin di dalam. Jangan semuanya diginiin.
Jangan. Tapi di dalam si ininya, tanda petiknya ini. Nah, dalamnya gini. Dihapus tuh, baru dipastekan. Oh, Nah, yang tekstur juga sama teman-teman. Kopi di dalam ini, dalam tanda petik nih. Nah, jadi jangan dihapus tanda petiknya. Gitu. Kalau dihapus error. Kalau udah di play aja. Nah, di play kita coba kacamatanya. Nah, bisa ya. Tuh, sesuai sama yang ada di sini kacamatanya. Tapi ini kacamatanya, lihat posisinya dia di belakang. Tuh, posisinya di belakang. Nah, cara dia buat ke depannya gimana? Caranya atur size position. Nih, position. Ini kan ada position nomor 11 ya, face front of position. Lihat, ini X. Tuh kan, ini yang pertama itu X, yang kedua ini Y, yang ketiga ini adalah Z. Tadi coba kita atur Z-nya, misalkan 0,70 deh. Kalau 0,70 gimana? Kira-kira. Oke, dia di belakang sini malah. Berarti bukan 0,70 ya. Berarti coba 0,20, lebih kecil lagi. Kita play lagi, kita lihat lagi. Nah, sekarang dia udah ada di depan, cuman ini agak longgar dikit ya. Nah, ini harus diatur nih, yang susahnya tuh di sini, teman-teman. Coba kita atur di 30. Kita play. Nah, baru tuh dia udah agak mepet. Nah, ini udah agak benar nih ya. Cuman kalau emang ini kurang ke bawah, ya kalian berarti atur lagi Y-nya. Y-nya yang ini, Y-nya. Y-nya coba kita bikin di 34 deh. Karena kan ini X, ini Y, ini Z. Makanya ini lumayan susah di situ di posisinya. Oh, ternyata di atas. Berarti kita kurangin lagi. Bukan 34, berarti 14. Posisinya di 14. Nah, 14. Nah, baru cocok ya. Tuh, pas ya. Ya, kacamatanya. Nah, gitu. Teman-teman. Jadi emang agak susahnya di posisinya ini. Atau posisinya agak susah. Gitu. Karena kan ini kan ada X, ada Y, ada Z, makanya kan harus bisa X, Y, Z sih sebenarnya. Atur posisinya. Ini aku copy aja deh biar kalian nggak bingung ya. aku jelek. Tapi ini susahnya teman-teman ya. Ketika aku udah copy ya, pertanyaannya cuma satu. Kacamatanya kalian kayak gini nggak? Kan itu pertanyaannya. Kalau kacamatanya beda, ya beda lagi. Gitu. Itu yang susah. Ya, Arsyaka, kenapa? Tadi aku nggak lihat. Arsyaka, Luis masih belum, Luis? Jogo? Coba Arsyaka dulu deh. Arsyaka masih nge-lag ya. Jogo deh, Jogo. Jogo kenapa Jogo? Udah bisa belum Jogo? Udah bisa sih, tapi cuman belum di Anchor. Oh, berarti udah bisa nih. Baru di Anchor. Tapi udah bisa. Udah bisa ya. Agak geser nggak kacamatanya, geser nggak? Aku udah nyesuaiin. Oh, udah sesuai kamu. Oke, udah. Kalau udah. Tapi kacamatanya kok beda ya pas aku klik. Itu bukan kacamata yang cool glasses, tapi beda. Oh, nggak apa-apa, itu dari algoritmiknya kalau itu. Kamu belum pakai Mesh ID-nya ya? Belum. Ya, kalau pakai Mesh ID itu bakal sesuai sama kacamata kamu. Cuman kalau itu nggak apa-apa. Tapi gak usah lah, gak usah pakai mesh edit. Menurut aku. Ya. Oke, coba aku mau coba yang satu lagi ya. Aku mau coba yang sayap dulu.
Yang sayap sama kayak tadi, yang script di sininya kan ada sayap ya. Ini sayap. Ini aku copy aja. Nah ini kita nggak pakai Mesh ID deh. Aku nggak akan pakai Mesh ID biar kalian langsung ini aja. Ini kita salin. Langsung masukin di aksesoris di sini di bawahnya. Nah ini aku kasih sayap. Terus sayapnya ini aku akan ganti, tadi namanya itu wing ya. Nah wing. Terus di dalam script kacamata tadi yang ini di copy aja. Masukin di dalam script sayap. Nah script sayap di sini. Ganti ke wings. Nah ini aku nggak akan pakai nggak akan pakai Mesh ID. Kalau kalian nggak pakai Mesh ID sama tekstur, itu udah bisa teman-teman, udah bisa, udah jalan kok. Cuman emang nggak mirip, nggak kayak yang kalian pakai. Contoh gini nih, sayapnya aku klik ya. Nah lihat, sayapnya beda kan, tuh, sama yang di sini tuh, gitu. Tadi aku nambahin itu Mesh ID, aku taruh Mesh ID-nya, ya. Itu biar apa? Biar ini aja, biar sesuai. Karena tadi kan ada yang nanya kan, Kak, ini sesuai nggak? Gitu kan? Kalau Mesh ID-nya diganti sama teksturnya diganti ya sesuai. Tapi kalau enggak, ya udah kayak gini tuh, kayak sayap punya Mister tuh, ya kan? Beda kan bentuknya? Ini dari algoritmiknya, kalian nggak perlu ganti Mesh ID-nya. Gitu. Dah, gitu aja sih pelajaran kita hari ini. Wah, nge-lag ya. Tapi Luis udah bisa belum kacamatanya? Ini Sir, itu aku coba script yang dari master, terus aku ngeklik nggak ada kacamatanya. Ya, karena ini script emang pasti nggak ada sih ini, karena nanti script punya Mister ininya. Karena beda-beda. Kamu pakai ini aja. Coba aku lihat deh, Luis punya kamu kayaknya ada yang salah deh kamu. Coba kamu stop dulu. Nah, lihat di aksesoris coba. Aksesoris. Nah, glass ya. Coba aku lihat di kacamata kamu mana? Kacamata mesh part kamu mana? Nah, itu G-nya G kecil apa G gede, Luis? G besar. Nah, berarti G-nya G besar di script kamu. Gitu. Arsyaka mau nanya apa, Arsyaka? Arsyaka nge-lag ya? Bukan Pak, saya tadi waktu mau mainin tiba-tiba nge-crash Roblox Studio saya. Waduh. Jadinya ulang dari awal. Ya. Jadi aku ngasih algo koin dulu ya. Kalian coba yang sayap deh. Yang sayap kayak misal tadi itu nggak perlu kalian pakai script aja. Jadi cukup yang tadi yang script kacamata ini tinggal di copy aja, masukin di script sayap, diganti aja, tinggal diganti jadi wings gitu, jadi sesuai sama mesh part kalian. Terus di aksesoris yang di dalam course ya, kalian tinggal copy aja tuh, sama aja kayak tadi, di copy, paste, diganti jadi wings. Udah, itu pasti bisa kok. Jadi nggak perlu ganti Mesh ID. Mesh ID sama tekstur ID itu fungsinya untuk biar mirip aja. Misalkan Mister kan di sini sayapnya kan kayak gini ya bentuknya ya. Nah, kalau kalian copy paste Mesh ID sama tekstur ID ya pasti bakal mirip kayak gini. Gitu. Tapi kalau nggak mau pakai Mesh ID sama tekstur ID, kelemahannya apa? Kelemahannya yang pertama, kalian pasti harus atur posisi.
Kayak tadi kacamata contohnya ya kan. Kalau Mister pakai mesh ID sama texture ID, itu Mister harus atur position X, Y, Z. Kalau kalian udah bisa atur position X, Y, Z nggak apa-apa, silahkan pakai mesh ID sama texture ID. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau ribet, kalian udah cukup copy paste aja, nggak usah diatur-atur mesh ID sama texture ID-nya. Itu udah pasti bisa kok. Gitu ya. Asalkan huruf kecil huruf gedenya diperhatikan aja. Tadi yang Wings itu pakai script nomor 2. Wings, Wings yang mana tuh? Yang tadi saya. Pokoknya kita cuma ada 2 ini dong. Kalau yang aksesoris, ya kan? Ini kan skripnya kan skrip yang di dalam course kan? Ini yang lokal C, yang ini loh. Ya kan? Di dalam course kan? Yang Iya. ada di sini nih. Di nomor 3 dari belakang tuh. Di nomor 3 dari belakang. Nah, kalau skrip yang dikit doang nih. Ini kan dikit ya. Ini diambil dari skrip kacamata yang tadi kalian bikin. Skrip kacamata yang ini. Jangan dari course, Tapi dari namanya sini. diganti. Ya, ntar namanya diganti ininya. Ini kan glass ya glass. Kalau sayap wing ya wing gitu. Oh, oke. Ya udah gitu aja sih guys. Sebenarnya agak ribet. Ribetnya tuh kalau kalian pakai mesh ID. Itu ribet. Kalau pakai mesh ID sama tekstur ID kalian gabungkan, kalian masukin tuh ribet. Tapi kalau nggak pakai, ya udah langsung bisa. Tapi ya nggak bakal mirip sama yang kalian gunakan. Gitu. Itu aja. Kak mau nanya. Ya. Itu toppingnya nggak bisa kak. Sama wingnya. Topinya. Wingnya sih belum dimasukin kode. Coba. Masih fokus sama topi, belum bisa. Cuman kacamatanya aja yang bisa. Topinya sama kok Asyaka apa? Gojo. Kan kayak gini, kacamata kan. Kacamata, terus habis itu. Nah, kayak gini kan kacamatanya kan udah bisa. Tapi headnya belum, padahal aku udah kasih kode. Topi kamu ilangin dulu deh. Jangan ada topi. Yang ini. Ya, ada topi ada rambut kan, ilangin dulu. Terus perhatiin huruf-hurufnya, huruf kecil, huruf gedenya perhatikan. Yang Ya. mana tuh yang buat kode itunya si karakternya kodenya yang mana ya? Karakternya itu ada di dalam Script ya. Iya, script yang di dalam itu. Mungkin iya, mungkin. Dah. Iya. Oke, aksesori. Jadi aku ulangin lagi ya, teman-teman ya. Untuk topi nih ya, sekarang topi ya. Untuk topi, ya udah kalian tinggal ini aja. Kalian tinggal klik part topinya. Nih, klik part topi. Masuk ke dalam script topi ya kan? Nih, script topi. Nah, ini tinggal copy aja dari script yang tadi tuh, yang kacamata. Nih, script kacamata, di copy. Masukin di script yang topi. Nah, terus diganti jadi hat. Nah, hat ya sesuai nama mesh part kalian ya. Terus di dalam aksesoris, nih dalam aksesoris ini ya yang sudah banyak tadi. Nih di bawahnya aku kasih topi ya. Nah, script yang ini kalian ambil dari course. Kalian ambil dari course yang ini. Pokoknya pastikan yang ini aja sih, yang ada bisa diklik kayak gini. Nah, di sini tulisannya tuh ada aksesori kacamata lagi. Topi ya? Cari topi. Nah, nih yang topi ya kan, topi. Ini udah di copy aja dari sini nih, dari lokal. Titik-titiknya jangan dari lokal aja, lokal sampai bawah. Nah, yang topi ya. Masukin di sini, di aksesoris yang script banyak. Pokoknya kalau yang scriptnya banyak di aksesoris saja. Dah. Udah nih ya.
Script yang banyak sama script yang topi tadi nih, yang dikit. Kalau udah tinggal di play aja. Di play taruh, diganti dulu namanya, lupa. Aksesorisnya diganti. Udah jadi. Ya ini namanya kan tadi apa nih? LPH ya. Jadi ganti jadi HUD. Sesuai sama nama mesh part kalian tuh. Ini HUD, ini HUD. Udah tinggal di play. Nah, di play ditunggu dulu beberapa saat biar ngerender. Terus dicoba, kacamata bisa, topi bisa nggak? Topi bisa. Sayap bisa. Selesai deh. Tuh. Ya kan, gampang kan? Jadi kalau kalian mau pakai kayak misalkan, Mister, kok sayap aku atau topi aku kok nggak sama gitu kan sama yang aku pilih? Ya kamu harus pakai tekstur ID sama mesh ID-nya kamu samain. Kamu klik dulu mesh part-nya, kamu cari mesh ID sama tekstur ID, nanti kamu ganti. Di mana gantinya? Ya di sini. Oh, mesh ID, tekstur ID-nya nih diganti. Ya. Jangan sampai ketiknya hilang ya. Diganti dalamnya tuh, diganti. Cuman kekurangannya satu, posisinya kalian harus atur gitu ya. Kalau kamu tinggal copy paste kayak Mister tadi nih, nggak usah diatur ininya, mesh ID-nya, ya udah bisa. Tapi ya nggak akan sesuai nih, kayak sayap tuh nggak sesuai kan sayapnya. Ini hitam, ini apa? Topinya topi yang kayak gini, Mister topinya kayak gini, tuh beda kan? Gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, aku karena waktu kita udah habis teman-teman, aku habisnya juga ada kelas lagi. Aku izin pamit ya teman-teman ya. Mungkin hari ini sampai sini aja. Agak susah ya, agak pusing ya hari ini ya. Oke, nggak apa-apa, nanti aku akan kirimkan video recordnya. Mungkin nanti kalau misalnya Lumayan ada, sih Kak, lumayan. ya kalau ada waktu aku coba kirimin Yang habis ini ya nanti tambahan. boleh tanya. Ya udah. Karena waktu aku udah habis, aku juga ada kelas lagi nih, nanti habisnya jam 11.